I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kita akan membahas materi tentang sitokin. Yang pertama, pengertian sitokin. Apa itu sitokin? Sitokin adalah protein yang dikeluarkan oleh sel dan berfungsi pada sel tersebut atau pada sel lain yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, adapun fungsi sitokin. Pertama, membantu terjadinya peradangan atau inflamasi. Kedua, mengaktifasi sel-sel imun untuk mengeliminasi mikroba. Ketiga, mengatur hematopoiesis. Selain itu, adapun fungsi umum sitokin sebagai berikut. Pengendalian hemopoiesis dan limfopoiesis. Selanjutnya ada mengendalikan respon imun dan reaksi inflamasi dengan cara mengatur pertumbuhan, mobilitas leukosit, dan diferensiasi. Adapun fungsi selanjutnya yaitu berperan dalam patofisiologi beberapa penyakit. Dan yang terakhir, sitokin dapat bekerja di berbagai macam tempat. Beberapa nama spesifik dari sitokin. Yang pertama, monokin. Monokin adalah sitokin yang dihasilkan oleh sel makrofag. Yang kedua, limfokin. Sitokin yang dihasilkan oleh limfosit. Yang ketiga, interleukin. Interleukin adalah sitokin yang dihasilkan dan berfungsi untuk leukosit. Yang keempat, kemokin. Berfungsi untuk menstimulasi pergerakan sel-sel respon imun ke tempat infeksi. Selain itu, adapun cara kerja sitokin. Cara kerja sitokin diantaranya, yang pertama ada autokrin. Sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel yang memproduksinya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua, ada parakrin. Sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel di sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir, ada endokrin. Sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang letaknya jauh dari sel penghasil sitokin, di mana akan disebarkan melalui aliran darah. Contoh dari sitokin ini yaitu hormon. Materi selanjutnya ada kemampuan kerja sitokin, yaitu yang pertama, pleiotrofisme, di mana kemampuan satu jenis sitokin untuk bekerja pada beberapa sel target. Selanjutnya ada redundansi, di mana kemampuan beberapa jenis sitokin untuk menstimulasi respon yang sama. Selanjutnya ada sinergi, yaitu kemampuan beberapa sitokin untuk bekerja sama menstimulasi suatu respon. Yang terakhir ada antagonisme, yaitu kemampuan suatu sitokin untuk menghambat kerja sitokin yang lain. Apa itu sistem komplemen? Sistem komplemen adalah salah satu sistem imun bawaan yang berperan dalam melindungi tubuh dari sel-sel asing dan juga menjadi jembatan antara sistem imun bawaan dengan sistem imun adaptif. Namun, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, aktivasi sistem komplemen ini dapat dicegah. Masih membahas tentang sistem komplemen, di mana sistem komplemen merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah protein, kurang lebih 20 jenis protein, yang berperan penting dalam reaksi imunitas. Merupakan salah satu sistem imun yang berfungsi dalam inflamasi, opsonisasi, dan kerusakan atau lisis membran patogen. Dan merupakan bagian dari sistem imun humoral yang belum aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai patogen, di mana terdapat 9 komponen dasar komplemen, yaitu C1 sampai C9 yang bila diaktifkan akan dipecah menjadi bagian fragmen yang besar dan kecil, C1Ki, C3A, C53B, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun manfaat dari sistem komplemen,
yaitu sistem komplement merupakan pusat dari perkembangan reaksi inflamatori dan salah satu bentuk dari sistem imunitas atau pertahanan tubuh. Komplement bertujuan untuk melabelkan patogen dan zat-zat toksik yang terdapat dalam tubuh untuk segera dieliminasi dari dalam tubuh. Komplement merupakan salah satu sistem enzim serum yang berfungsi dalam inflamasi, opsonisasi partikel antigen, dan kerusakan membran patogen, dan merupakan molekul sistem imun non-spesifik larut dalam keadaan tidak aktif. Aktivasi enzim untuk reaksi berikut, enzim pengontrol, dan BBP tanpa aktivitas enzim. Efek biologik sistem komplement akibat aktivasi sistem komplement yaitu yang pertama reaksi inflamasi, yang kedua kemotaksis dan opsonisasi, yang ketiga aktivitas sitolitik. Selanjutnya kita akan membahas reaksi inflamasi. Reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing, invasi mikroorganisme atau kerusakan jaringan, di mana usaha pertama tubuh mengerahkan elemen-elemen sistem imun ke tempat benda asing dan mikroorganisme yang masuk tubuh atau jaringan yang rusak tersebut. Adapun gambar inflamasi yaitu dapat dilihat pada gambar yang terdapat pada slide berikut. Proses inflamasi ada 3 hal. Yang pertama, peningkatan persediaan darah ke tempat benda asing, mikroorganisme yang masuk atau jaringan yang rusak. Yang kedua, peningkatan permeabilitas kapiler, pengerutan sel endotel, molekul yang lebih besar seperti antibodi dan fagosit bergerak keluar pembuluh darah dan sampai di tempat tersebut. Yang ketiga, leukosit, terutama fagosit PMN dan makrofag dikerahkan dari sirkulasi dan bergerak ke tempat benda asing, mikroorganisme yang masuk atau jaringan yang rusak. I've been searching for this all my